Baik, berikutnya saya akan menunjukkan hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam menanam stroberi dengan sistem hidroponik, terutama hidroponik yang menggunakan media air seperti yang saya gunakan di sini. Oke, yang pertama kali harus kita perhatikan tentu saja adalah medianya. Di sini karena kita menggunakan media air, maka kita membutuhkan penambahan nutrisi dari luar, yaitu nutrisi Hogan ke dalam media ini sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan dari tanaman stroberi ini. Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah tingginya kadar dari nutrisi tersebut yang dapat kita ukur dengan menggunakan alat TDS meter seperti ini. Dan biasanya angka yang terukur dinyatakan dalam satuan ppm atau part per million. Untuk ppm yang kita gunakan biasanya kalau untuk tanaman stroberi ini berkisar antara 1000 teman-teman. Nah, mari kita coba ukur sampai hari ini ppm di instalasi hidroponik yang ini ada di kisaran berapa. Baik, caranya teman-teman mencelupkan alat tersebut ya sampai bagian yang bulat ini terendam, kemudian kita baca hasil pengukurannya dan terbaca adalah 1050 ppm teman-teman, 105 kali 10 ya. 1050 ppm ini artinya kadar dari media yang kita gunakan ini sebenarnya adalah sekitar 800 ppm. Mengapa bisa demikian? Karena air yang saya gunakan, dan saya ada di Surabaya, air ledeng yang saya gunakan, air pump itu memiliki ppm air kosongan sebesar normalnya adalah sekitar 250 sampai 265 ppm. Maka jika kadar ppm yang terukur di dalam media ini adalah 1050, sebenarnya kadar nutrisi dari media tanam ini adalah berkisar antara 800 ppm. Di sini saya memang tidak menggunakan ppm yang terlalu tinggi, masih bersekitar antara 800, karena dalam sistem hidroponik yang ini terdapat tanaman-tanaman yang masih muda seperti itu, juga yang sudah agak lebih dewasa. Maka di sini saya menyesuaikan agar tanaman yang muda ini dapat bertahan hidup, karena jika ppm-nya terlalu tinggi, tanaman yang muda ini akan mati seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya di sini, ini tanamannya sudah agak tua, akarnya sudah ada yang hitam ya. Nanti dia akan terus tumbuh akar baru ini yang putih-putih nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini dia baru kecil kan ya akarnya, terus di sini juga baru keluar. Makanya mengapa di sini saya tidak menggunakan ppm yang terlalu tinggi, saya hanya menggunakan ppm yang berkisar antara 800 tadi. Jadi kita sudah belajar hal pertama yang perlu diperhatikan dalam menanam hidroponik stroberi adalah kadar nutrisi media yang kita gunakan. Jangan sampai terlalu tinggi ataupun jangan sampai terlalu rendah. Oke, berikutnya kita akan mempelajari apalagi sih yang perlu diperhatikan, yaitu letak dari bonggol atau mungkin istilahnya mahkota ya teman-teman. Ini harus di atas permukaan air, atau kalaupun di atas spon ataupun menggunakan rock wool, jangan sampai pangkal ini lembab. Jadi pangkal dari tanaman stroberi ini harus kita jaga agar tetap kering. Di sini
Setelah bisa lihat ya, spon yang saya gunakan nih bagian atasnya nih kering teman-teman, maka di sini pun pangkalnya juga aman. Kita bisa bandingkan. Nah, ini bagian yang basah di sebelah bawah, kelihatan ya bedanya teman-teman antara spon yang basah dan kering. Di sini jelas kering, bagian sebelah atasnya di sini semua kering, maka ini aman untuk tanaman stroberi. Mengapa sih tanaman stroberi tidak menyukai spon atau media yang terlalu basah ya untuk pangkal batangnya ini? Karena pangkal batang tanaman stroberi ini sangat mudah busuk dia teman-teman, jika dia berada dalam kondisi basah terus-menerus lembab. Maka dari itu kita harus menjaga kondisinya agar tetap selalu kering. Jadi diusahakan saat kita memperbanyak menanamkan sulur, cukup ditaruh saja sulur itu, kita lubangi sedikit kan, dilubangi kecil, terus akarnya ditaruh saja. Jadi pangkal batangnya di bagian atas spon tidak akan menjadi lembab. Ini adalah hal kedua yang perlu kita perhatikan dalam menanam stroberi dengan sistem hidroponik. Nah, kalau kita menggunakan hidroponiknya di kokopit teman-teman, maka jangan sampai bagian pangkal ini terpendam dalam tanah atau kokopit seperti itu. Tetap anggapannya ini adalah batas permukaan untuk media, begitu teman-teman. Oke, hal berikutnya apalagi yang perlu kita perhatikan, yaitu yang ketiga adalah soal pruning. Dalam menanam tanaman stroberi kita perlu rajin untuk mempruning. Pruning itu apa sih? Pruning itu adalah proses pemangkasan daun-daun yang sudah tua, entah itu menggunakan sistem hidroponik ataupun di tanah langsung. Dalam menanam stroberi kita perlu rajin secara rutin melakukan pruning. Bagian mana yang perlu kita pangkas? Pertanyaannya kan seperti itu. Ciri-cirinya adalah ketika tangkai daun itu mulai seperti ini terbuka keluar, atau juga biasanya tangkai daun yang bisa kita pruning adalah tangkai daun yang ini, kita bisa lihat ya dari pelepahnya itu ada bagian yang kayak agak membusuk. Ini berarti dia sudah tua dan siap untuk di pruning, dibuang. Oke, mari kita coba. Jika tangkai itu siap di pruning, maka dengan disenggol aja dia langsung patah seperti itu. Nah teman-teman, kelihatan ya, hanya saya senggol dengan tunjuk saya, dia sudah langsung patah. Ini berarti tandanya memang tangkai ini sudah waktunya untuk di pruning. Jadi teman-teman harus rajin mengecek ya kapan atau ada tidak tangkai yang siap untuk di pruning. Jangan sampai tangkai yang sudah tadi agak membusuk seperti ini pelepahnya kita biarkan, karena ini akan menyebabkan menular pada tangkai-tangkai yang lain, jadi ikut membusuk seperti itu. Dan pada akhirnya kalau semua membusuk, maka ya tanaman stroberinya lama-lama akan mati. Seperti itu teman-teman. Jadi stroberi ini sebenarnya sangat sensitif dengan kondisi ini ya, humidity, kelembapan, terus kondisi nutrisi. Tapi dia tidak terlalu sensitif dengan yang namanya hama seperti kutu dan hama-hama insek lainnya sih. Sejauh pengamatan saya selama ini, dia lebih sensitif terhadap kelembapan, terhadap nutrisi. Karena kalau lembabnya itu terlalu berlebihan, dia akan mudah terkena serangan jamur atau busuk pangkal atau busuk batang, gitu teman-teman. Nah, ini salah satu contoh
Saya menanam stroberi hidroponik juga, tidak menggunakan tanah tapi menggunakan kokopit di aqua, teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga ya, ketika menggunakan media, dia pun bonggol pangkal batangnya ini dia tidak terpendam dalam media, tapi di atas hanya sampai permukaan, akarnya masih terlihat. Jadi dimanapun dia berada, stroberi ini jangan sampai pangkalnya tuh terpendam agar tidak mengalami busuk tadi. Lama-lama kalau terpendam dia akan membusuk. Di sini juga ada satu lagi, saya menggunakan hidroponik tapi tidak menggunakan hidroponik air, tapi menggunakan hidroponik kokopit yang saya gunakan. Nah, ini juga ada bagian yang saya kuning, bagian yang paling bawah cukup disenggol saja sudah putus dia, seperti itu teman-teman. Biasanya stroberi yang saya rawat ini hanya saya sisakan sekitar 3 sampai 5 tangkai daun, itu sudah cukup. Di sini ada 4 ya, tidak perlu banyak-banyak teman-teman. Karena itu tadi, kalau semakin banyak maka dia akan semakin lembab begitu. Juga kadang-kadang di situ malah, di situ kalau dia terlalu rimbun biasanya juga muncul yang namanya apit seperti itu. Sementara kok jarang-jarang begini lebih aman. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya tentang perawatan stroberi secara hidroponik, baik di hidroponik menggunakan sistem pipa maupun sistem sederhana. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat saya di kontak yang terlampir di bagian akhir video. Sampai jumpa teman-teman dan selamat mencoba.